Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mengulas tentang asal-usul Kilurah Bodronoyo. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang. Oke, langsung saja kita ulas. Sepeninggal Bathara Ismaya raja di istana Taman Langit Kahyangan Suralaya, mewariskan tahta kepada putranya Sang Hyang Tunggal sebelum muksa melepaskan sukma dan raga ke alam sunyaruri, alam gaib, alam metafisika. Bathara Ismaya bersabda bahwa kelak ia akan berinkarnasi kepada salah satu putunya. Siang berganti malam, pagi pun datang, menyinarkan petang perjalanan waktu dari hari ke bulan, terus berjalan hingga berganti tahun. Anak-anak dari Sang Hyang Tunggal pun telah tumbuh dewasa. Suatu hari Sang Hyang Tunggal bersama permaisurinya Dewi Kakti memanggil ketiga putranya, yaitu Sang Hyang Antogo, Sang Hyang Ismaya, dan Sang Hyang Manikmaya. Ia mengatakan bahwa bisa memutuskan siapa di antara putranya kelak yang akan mewarisi istana. Ia menceritakan bahwa dulu ketika Dewi Rakti melahirkan, mereka sejatinya adalah bersamaan, yaitu dalam bentuk sebutir telur bercahaya. Sang Hyang Tunggal lalu menyiramkan tirta Amertasari, air keabadian, ke telur tersebut sehingga menjadi 3 bagian. Kulit cangkang telur berwujud Sang Hyang Antogo, putih telur menjadi Sang Hyang Ismaya, sementara kuning telur berubah menjadi Sang Hyang Manikmaya. Karena itulah sang ayah belum memutuskan siapa sebenarnya mereka yang tertua berhak mewarisi tahta istana Taman Langit. Kulit telur ditakdirkan untuk melindungi. Isinya putih dan kuningnya tutur Sang Hyang Antogo menghadapi wejangan itu. Sudah seyogyanya cangkang telurlah yang tertua, ayahanda, lanjutnya. Sang Hyang Ismaya membantah. Pendapat itu menurutnya antara kulit telur dan isinya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tak mungkin telur tercipta cangkangnya tanpa isi, maka kulit telur hanyalah rangka yang kosong. Sangkal Sang Hyang Ismaya, kulit tak bisa sempurna tanpa isinya, dan kuning telur adalah cikal bakal dari tanda-tanda adanya kehidupan. Sang Hyang Antogo tersinggung dengan pendapat saudaranya itu. Ia bersikeras paling kuat dibandingkan putih dan kuning, sementara Sang Hyang Ismaya juga tetap bersikukuh bahwa tanpa isi cangkang akan sangat rapuh dan mudah pecah. Kita buktikan siapa yang terkuat, tantang Sang Hyang Antogo. Di atas langit masih ada langit, jawab Sang
Hyang Ismoyo menerima tantangan saudaranya. Sang Hyang Tunggal segera melerai, namun kedua putranya itu sudah terbakar amarah dan tak menghiraukan nasihat ayahnya. Apakah kalian tidak akan menyesal bertikai dengan saudara sendiri, Sang Hyang Tunggal? Guntur menggelegar, petir menyambar. Bersahut-sahutan, seketika istana, taman, langit menjadi gelap gulita. Perkataannya dari Sang Hyang Tunggal, raja dari para, telah menjadi sabda dan kutukan. Sementara itu, Sang Hyang Antoko meleset meninggalkan kayangan secepat kilat disusul Sang Hyang Ismoyo. Mereka beradu kesaktian dan kekuatannya. Terjadi pertarungan maha dahsyat antara pusaka saling menusukkan, memukul dan menghantam, serta membanting satu sama lain. Hingga dikisahkan ketika itu terjadi gempa di mana-mana. Gunung-gunung longsor dan meletus, hujan badai melanda seluruh isi bumi. Pertempuran mereka berlangsung lama. Pada hari ke-40 akhirnya Sang Hyang Tunggal turun melerai bahwa siapa yang sanggup menelan gunung maka akan dianggap terkuat dan sehingga berhak mewarisi tahta. Sang Hyang Antoko dan Sang Hyang Ismoyo menyanggupinya. Pertama yang mencoba adalah Antoko. Ia segera bertiwikrama dan merubah wujud menjadi berholo sewu raksasa, lalu dicabutnya gunung Mahameru dari akarnya dan memakannya. Sang Hyang Antoko kesusahan memasukkan gunung Mahameru ke dalam, masih lebih besar dari mulutnya. Namun karena nafsunya sangat besar, ia tetap memaksakan masuk hingga mulutnya robek besar. Ia pun tak kuat langit lagi dan tubuhnya roboh lalu kembali mengecil. Melihat kejadian itu, Sang Hyang Ismoyo segera bertiwikrama dan berubah wujud menjadi berholo sewu pula, tetapi kali ini bentuk dan ukurannya raksasa, denawa raksasa. Jelmaan Sang Hyang Ismoyo jauh lebih besar, tinggi dan besarnya 7 kali lipat dari Gunung Mahameru. Segera disambarnya gunung itu dan ditelan masuk ke dalam perut. Namun sampai di dalam perut ia merasa kesulitan memuntahkan. Sang Hyang Ismoyo mengeluarkan seluruh kekuatannya, tapi Gunung Mahameru tetap tak bergerak di dalam perutnya. Tenaga dan kekuatannya pun habis. Tubuhnya seperti Sang Hyang Antoko dan kembali mengecil pula. Cukup lama keduanya tak sadarkan hingga ketika siuman mereka heran dan kebingungan. "Kamu siapa?" tanya Sang Hyang Ismoyo kepada sosok di depannya. "Aku Sang Hyang Antoko." Sang Hyang Ismoyo terperangga, tak percaya saudaranya adalah seorang kesatria dewa, berwajah tampan dan gagah perkasa. Tetapi sosok yang ada di depannya kini berwujud fisik seperti makhluk jadi-jadian. Wajah
dan tubuhnya tidak seimbang. Ia pendek dan buncit, sementara mulutnya sangat lebar, menyerupai mulut angsa. "Kamu sendiri siapa?" Sang Hyang Antoko balik bertanya. Sang Hyang Ismoyo. Terkejut pula Sang Hyang Antoko. Saudaranya seharusnya berwajah sangat elok dan bersinar seperti matahari, tapi kini menjadi gendut dan sangat tua. Mereka berdua baru menyadari kejadian itu dan saling berpelukan, lalu menangis. Jadi-jadinya menyesal telah bertikai dengan saudara dan kini mereka terkena kutukan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Antoko dan Sang Hyang Ismoyo pun terbang kembali ke istana Taman Langit untuk menemui ayahnya. Di hadapan Sang Hyang Tunggal dan saudara-saudaranya yang lain, mereka kembali menangis dan menyesali perbuatannya, memohon agar ayahnya mengembalikan mereka ke wujud asli. "Ini adalah takdir, wahai putra-putraku. Tercipta wujud kalian tidak bisa dikembalikan lagi ke bentuk asalnya," ucap Sang Hyang Tunggal. "Semua peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kalian semua. Bertikai dengan saudara itu hanya akan membawa malapetaka. Apalagi tidak mengindahkan nasihat orang tua, sungguh hanya penyesalan yang akan kalian terima. Tahta dari istana ini aku wariskan kepada Sang Hyang Manikmoyo," sabda Hyang Tunggal. Sang Hyang Manikmoyo pun dinobatkan sebagai raja di Kahyangan, Suralaya. Ia lebih dikenal dengan nama Bathara Guru. Sementara ayahnya juga bersabda lagi bahwa tak lama lagi ia akan muksa selama mengemban tugas di Kahyangan. Nantinya Sang Hyang Manikmoyo akan didampingi saudara mereka, putra Sang Hyang Tunggal yang lain, yaitu Bathara Narada, Dewa Narada. Kelak para keturunan Bathara Guru akan diturunkan ke bumi untuk menjalani peradaban dan kehidupan di sana. "Kepada putraku Sang Hyang Antoko, namamu ku ganti menjadi Togok Wijomantri. Kamu ditugaskan turun ke bumi menjadi pengasuh dan penasehat keturunan Manikmoyo dari golongan raksasa. Dan kau Sang Hyang Ismoyo, ketahuilah, setelah aku muksa nanti, ayahku Bathara Ismoyo, kakek kalian, akan menitis kepadamu." Lanjut Sang Hyang Tunggal, "Namamu kuganti menjadi Semar Odronoyo. Kamu ditugaskan turun ke bumi menjadi pengasuh dan penasehat keturunan Manikmoyo dari golongan Satria dan Brahmana." "Semar siap menjalankan tugas mulia ini," jawab Sang Hyang Ismoyo. "Ingat Semar, tugasmu tidaklah mudah. Kekuatan dan sukma ayahku yang juga kakekmu Bathara Ismoyo sejatinya adalah dirimu. Tugasmu menjadi guru sejati di bumi. Percayalah, dari kegelapan
meluruskan segala tindak kejahatan dan angkara murka untuk Sang Hyang Tunggal. Semar Putronoyo pun mejo antah ke bumi, ditampilkan sebagai sosok yang sangat arif dan bijaksana. Ia dikenal sebagai Kiai Lurah Semar Putronoyo, menjadi bapak dari anak-anak angkatnya dalam Ponokawan, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka hidup selama ribuan tahun, zaman Lokapala, Ramayana, Batarayuda, Parikesit, hingga zaman Madya. Semar ditakuti seluruh makhluk dari golongan baik, kesatria, brahmana, jin, maupun reksa, denawa, bahkan kalangan para dewa pun sangat takut kepada Semar. Dalam keadaan tertentu, wujud Semar berubah sebagai Bathara Ismaya, kakeknya yang juga merupakan kakek dari para dewa. Nama Semar Putronoyo dalam filosofi Jawa disebut Bathara Ismaya berasal dari dua suku, kata Bodro dan Noyo. Bodro artinya membangun sarana dari dasar, sedangkan Noyo atau Nayoko berarti utusan, sehingga bisa dinatafisikan bahwa Semar Putronoyo artinya utusan ke bumi yang mengemban tugas untuk membangun dan melaksanakan perintah Sang Pencipta. Banyak versi cerita tentang asal-usul Semar, tetapi semua menyebutnya bahwa Semar adalah penjelmaan Dewa Bathara Ismaya, Sang Hyang Ismaya yang turun ke bumi. Pelajaran yang bisa dipetik dari Semar ini adalah bertikai dengan saudara sendiri hanya akan membawa malapetaka, keburukan bagi keluarga. Perpecahan sesama anak bangsa hanya akan menyengsarakan rakyat. Dengarkan dan patuhi nasihat orang tua. Kita akan menyesal di kemudian hari jika mengindahkannya. Semua orang tua selalu menginginkan yang terbaik kepada anak-anaknya. Meski sudah mendapatkan kedudukan dan kekuasaan, tetaplah berjiwa merakyat seperti Semar yang memilih menyamar sebagai seorang rakyat jelata, meski sejatinya adalah dewa dari para dewa. Ojo keminter munyak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Itu pesan dari Hyang Ismaya. Salam Rahayu dari Blitar Channel, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.